Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Apa kabar saudara? Saya berdoa semua saudara dalam keadaan baik, sehat, bahagia, tetap bersuka cita dan semangat. Saudara, kita memasuki bulan September. Biasanya di awal bulan, minggu pertama, kita mengadakan perjamuan, sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, saudara persiapkan hosti dan anggur. Kalau tidak ada, saudara boleh ganti dengan roti tawar atau cracker. Anggurnya, saudara sediakan boleh sirup atau teh, saudara. Yang paling penting, saudara percaya di dalam perjamuan kudus itu ada kuasa yang luar biasa. Kalau saudara melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan, dikuatkan. Dan saya percaya juga saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu hati berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus kami bersyukur atas pimpinan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kami ada, sebagai kami ada saat ini, sungguh semata-mata anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak, terima kasih. Walaupun hanya secara online, kami tetap percaya Tuhan menyertai kami semua. Tuhan bicara kepada kami semua, mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya kami pasti diberkati melalui firman Tuhan. Demi nama Yesus, mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan September. Saudara, 4 bulan lagi kita sudah harus memasuki tahun yang baru. Saya sering mengatakan dengan bergantinya tahun, maka kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin keras, tantangan semakin berat, saingan semakin ketat, dan kejahatan semakin meningkat. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya jikalau Tuhan beserta dengan kita, kita tidak usah takut apapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma kesulitan yang bertambah banyak, saudara, tapi Wahyu 12 ayat 12 berkata bahwa iblis datang dengan geramnya yang dahsyat karena dia tahu waktunya sudah semakin dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya sudah menyampaikan pada khotbah yang lalu tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan saya juga sudah menyampaikan jadilah tenang. Dan saat ini saya akan menyampaikan tentang yang terakhir, yaitu supaya kita dapat berdoa. Temanya kali ini adalah watch and pray. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jaga itu artinya waspada, hati-hati, memberi perhatian yang serius dan selalu siap sedia. Itu artinya waspada, saudara. Lawan dari waspada, lawan dari berjaga-jaga itu adalah ceroboh, sering tidak memperhatikan, tidak peduli, cuek, ya. Itu lawan dari berjaga-jaga. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Rasul Paulus menulis ayat ini, saudara, karena banyak orang yang tidur, tidak berjaga-jaga. Bukan tidur secara jasmani, bukan tidur secara fisik, bukan tidur beristirahat, bukan. Tetapi tidur secara rohani, saudara.
Ini yang paling berbahaya. Dengan adanya pandemi COVID ini, kita harus stay at home, work from home. Berapa banyak orang yang mulai jenuh, mulai bosan, saudara, dan kehilangan semangat lagi. Saudara, Tuhan tidak suka kalau kita suam-suam kuku, stagnasi, ya, tidak bergairah, tidak ada semangat, dan pasti kita lama-lama akan tidur rohani kita. Ini yang diincar oleh iblis, supaya kita berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat di dalam Roma 13 ayat 11. Roma 13 ayat 11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita bangun dari tidur rohani kita. Karena itu sangat berbahaya sekali, saudara. Kalau iman kita mulai merosot down, saudara, itu yang menjadi inceran iblis. Kita akan dimangsa oleh iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Yang pertama, saudara, karena kita tidak tahu kapan kesusahan itu datang. Kita mungkin sudah melihat sekarang dengan adanya pandemi COVID ini, kesulitan, ya, kesusahan sudah datang. Tapi bukan itu yang saya maksud. Tetapi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali akan ada the great tribulation, penganiayaan yang besar, kesulitan yang sangat besar. Itu sebabnya persiapkan kita semua supaya otot-otot rohani kita tetap fit, tetap kuat, sehingga kita tidak bisa digeser oleh apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam Matius pasal 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, firman Tuhan berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa, terhadap godaan. Saudara. Saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan yang harus pelayanan keluar kota, saudara. Dia harus naik bis. Kemudian di sebelahnya duduk seorang gadis yang cantik, saudara. Dan ketika bus mulai berjalan, cewek ini mulai ngantuk dan tertidur, saudara. Dan tiba-tiba dia bersender di pundak dari hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan kuatkan iman saya. Dan selang beberapa waktu kemudian ketika bus ini menikung, saudara, maka terjatuhlah cewek cantik itu di pangkuan hamba Tuhan ini. Sekarang hamba Tuhan itu beda doanya. Dia berkata, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Saudara, itulah tidak ada yang kebal akan godaan. Itu sebabnya kita harus tetap berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pencobaan itu dalam bahasa Inggris dipakai kata trial atau temptation, saudara. Kalau ujian itu pakai kata tes. Nah, ini yang dari Tuhan, supaya kita ini bisa naik kelas, kita naik tingkat, naik level. Ujian diberikan supaya kita naik tingkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar, pada akhir zaman ini saya katakan iblis datang dengan geramnya yang dahsyat. Iblis itu tidak datang, saudara,
dengan wajah yang serem, yang menakutkan begitu. Tidak, saudara. Iblis itu datang dengan wajah yang cantik, saudara. Ya, melalui internet, melalui video, melalui YouTube, melalui apa saja, melalui medsos, saudara, maka akan ada banyak orang yang terpengaruh dengan adanya ini. Ada pornografi, ada pencobaan yang lain. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi iblis itu tidak datang dengan wajah yang menyeramkan, tetapi dia menjadi apa? Seperti malaikat terang, saudara. Kata firman Tuhan. Kita tidak bisa melawan iblis. Iblis itu usianya ribuan tahun. Sedangkan manusia itu cuma sampai 100 tahun. Tapi kalau kita disertai oleh Yesus, kita pasti menang. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berjaga-jaga senantiasa supaya kita luput dari segala godaan, segala tantangan dan intimidasi dari iblis. Kita baca dalam Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, ini dikisahkan ada seorang yang kaya raya, saudara. Ya, dia sangat kaya, lalu mempersiapkan semua, saudara. Dia menata masa depannya. Itu baik, saudara. Tapi yang dia persiapkan itu untuk masa sekarang ini. Bukan mempersiapkan untuk masa yang akan datang, untuk kekekalan. Tidak, ini salahnya. Mengapa dia itu dikatakan bodoh oleh Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan bukan cuma tubuh jasmani kita dengan berolahraga, ya, kemudian mempersiapkan segala sesuatu. Itu baik, saudara. Saudara, saya ingat ada seorang profesional muda, umurnya 42 tahun. Dia sukses kaya. Setiap hari dia olahraga, fitness, spa, gym, saudara. Tapi tahukah saudara, tiba-tiba terdengar orang yang masih muda ini tiba-tiba saudara, game, saudara. Loh, kenapa? Dia setiap hari olahraga, ya, semuanya dia persiapkan. Kenyataannya, saudara, dia kurang tidur, saudara. Nah, hati-hati, bukan cuma mempersiapkan dengan olahraga badan sehat, sebab kematian tidak hanya ditentukan oleh badan yang sehat, bisa juga dari cara yang lain. Kematian itu tidak ditentukan oleh usia, saudara. Ada yang lebih muda bisa dipanggil Tuhan lebih dulu. Untuk itu mari kita persiapkan iman kita, sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap. Jadi yang pertama, saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Yaitu karena kita tidak tahu kapan kesulitan, kesusahan itu datang. Yang kedua, saudara, karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita dipanggil oleh Tuhan, saudara. Kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Diceritakan di situ, ini anak muda yang saya katakan tadi, sudah mempersiapkan semuanya. Lukas 12 ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak uang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang
orang yang kaya ini sukses, sudah mempersiapkan semua. Dia sudah menata untuk masa depannya. Sekali lagi, sayang dia menata depan hanya untuk saat sekarang, bukan untuk yang akan datang, untuk kekekalan. Itu sebabnya dikatakan oleh Tuhan, engkau bodoh. Jangan sampai kita dikatakan bodoh, saudara. Tidak enak. Itu sebabnya mari kita mempersiapkan, bukan cuma jasmani kita, bukan cuma uang, bukan cuma harta yang kita persiapkan, tetapi iman kita juga kita persiapkan. Sebab kita tidak tahu kapan kematian itu datang, saudara. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan seterusnya dikatakan, untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berduka cita. Untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada masanya. Saudara, manusia ditentukan satu kali pasti mati, saudara. Ya, baik dia tukang beca, orang yang tidak berpendidikan, jenderal, presiden, raja sekalipun, satu kali dia pasti mati. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Kata Mazmur 89 ayat 49, walaupun cuma 5 menit untuk dengan cucu mainan, tidak bisa, saudara. Kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Itu sebabnya Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, He made everything beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, di mana manusia tidak bisa mengetahui masa yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 9 ayat 27 berkata, manusia ditetapkan satu kali mati, setelah itu masuk di dalam penghukuman. Tapi puji Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, Roma 8 ayat 1 berkata, orang yang percaya kepada Yesus tidak masuk di dalam penghukuman. Saudara, kematian bukan musibah, bukan kesialan. Sebab, saudara, kematian itu merupakan satu keuntungan. Kata Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan, saudara. Jadi di sini ada 3 B. Ya, B yang pertama, orang yang mati itu beruntung. B yang kedua adalah berharga. Mazmur 116 ayat 15 dikatakan berharga di mata Tuhan semua kematian orang yang dikasihinya. Berharga. Yang ketiga berbahagia. Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena dia sudah beristirahat dari segala jerih lelahnya, tidak ada air mata lagi di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian itu pasti terjadi, saudara. Untuk itu kita mempersiapkan diri untuk kekekalan itu, karena kita tidak tahu, saudara, kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Itu yang kedua. Jadi saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Yang pertama, karena kita tidak tahu kapan kesusahan itu datang. Yang kedua, karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Yang ketiga, saudara, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 36, jadi 2 lusin dan 3 lusin. Nah, Matius 24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak-anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu kapan, saudara, kita ini dipanggil oleh Tuhan. Untuk itu kita harus bersiap sedia senantiasa, waspada, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara, supaya kita tidak hilang masuk di dalam neraka yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya pada zaman Nuh, saudara, dikatakan di dalam Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya.
pertanyaan yang lebih baik, saudara, bukan bertanya kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi pertanyaan yang lebih baik adalah bagaimana kita mempersiapkan, menyambut kedatangannya yang kedua kali. Itu yang lebih penting. Saudara, kalau kita mau pergi ke luar negeri, 10 hari saja kita sudah mempersiapkan. Ya, disiapkan kopernya, mantel, baju, semuanya sudah disediakan. Tapi untuk kekekalan, saudara, berapa banyak orang yang mempersiapkan diri? Dianggapnya gampang, nanti aja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita taat kepada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mari kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada pimpinan saudara. Kita harus belajar taat, saudara, supaya ketika satu kali Tuhan Yesus datang kembali, kita didapatinya sedang fit rohani kita, sedang dalam mempersiapkan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya penting sekali persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, saudara, kita harus hidup berjaga-jaga. Ya, di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu diceritakan di sana ada 5 gadis yang pandai dan 5 gadis yang bodoh, saudara. 5 gadis yang pandai ini mempersiapkan diri, yaitu pelitanya ada persediaan minyak. Sedang 5 gadis yang bodoh ini tidak ada persiapan minyak. Ketika mempelai itu datang, maka dia tidak bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba itu. Kita baca dalam ayat 13, Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang pertama, hidup berjaga-jaga. Yang kedua, hidup bijaksana, saudara. Mempergunakan waktu dengan efisien. Kemudian kita mengerti kehendak Tuhan. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang kedua, selain kita hidup berjaga-jaga, saudara, kita harus hidup bijaksana. Ya, kita mempergunakan waktu yang ada ini dengan sungguh-sungguh efisien, seefektif mungkin, saudara. Karena hari-hari itu adalah jahat, kata firman Tuhan. Yang ketiga, selain hidup berjaga-jaga, hidup bijaksana, mempergunakan waktu, mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam kesucian, saudara. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14, 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Itu sebabnya, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, mari tinggalkan semua dosa, tinggalkan kehidupan lama, saudara, supaya kita tidak bercacat, kita tidak bernoda ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti pencuri, kata firman Tuhan. Tiba-tiba saja, tidak ada orang yang menyadari, tiba-tiba saja Dia datang. Itu sebabnya karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kalinya, maka dari itu mari kita berjaga-jaga. Saudara, kedatangan Kristus yang kedua kali itu bagi orang yang tidak berjaga-jaga merupakan
saat yang mengerikan, yang menakutkan, sehingga banyak orang ketakutan dan stres. Tapi bagi orang yang berjaga-jaga, maka kedatangan Kristus yang kedua kali itu merupakan sukacita, pengharapan Maranatha, saudara. Karena itu bagi orang yang tidak berjaga-jaga, itu merupakan satu kengerian. Tapi bagi saudara yang berjaga-jaga, maka kedatangan Kristus yang kedua kali, mempelai sorga itu datang, merupakan sukacita yang besar bagi kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Tema kita hari ini adalah Watch and Pray. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Tadi saya sudah katakan, saudara, yang pertama, karena kita tidak tahu kapan kesusahan itu datang. The Great Tribulation itu kapan? Kita tidak tahu. Yang kedua, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Yang ketiga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kemudian di dalam kesimpulan ini saya akan kembali mengulangi apa yang harus kita lakukan, bagaimana persiapan-persiapan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama, kita harus hidup berjaga-jaga. Yang kedua, kita harus hidup bijaksana, mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh dan mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam kesucian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara mempersiapkan diri, maka kita semuanya akan hidup berbahagia. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23, demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dan pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan nasihat kepada kami semua untuk berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, karena kami tidak tahu kapan kesusahan itu datang. Yang kedua, kami tidak tahu kapan kematian itu datang. Yang ketiga, kapan Tuhan Yesus datang kembali. Yang penting bagi kami semua mempersiapkan diri untuk hidup berjaga-jaga, hidup bijaksana, mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh dan mengerti kehendak Tuhan, dan kami harus hidup senantiasa di dalam kesucian. Terima kasih Bapak di surga, berkatilah saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan tidak kembali sia-sia, tapi sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hamba berdoa supaya kami semua menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan satu saat nanti kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saat ini kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Anak-anakmu sudah mempersiapkan roti dan anggur. Kami tetap percaya ada kuasa yang luar biasa bagi orang yang melakukan perjamuan suci dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, kita angkat roti ini tinggi-tinggi, kita dengar firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan dan mintakan berkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari
kita angkat cawan ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati karya agung Yesus Kristus yang sudah mengucurkan darahnya di Bukit Kalvar. Kalau saudara lakukan ini sungguh-sungguh, ada berkat kuasa yang luar biasa. Saudara yang sedang letih lesu dan berbeban berat akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang kekurangan akan diberkati oleh Tuhan. Mari saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami semua sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, diteguhkan oleh perjamuan suci, maka kami akan memasuki hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya jikalau Allah di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Sebab Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau sesuai dengan rencana panggilan Bapa. Kami terlalu yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Bapa, terima kasih. Kami tahu segala sesuatu adalah dari Engkau dan oleh Engkau dan kepada Engkau. Bagi Engkaulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong dari segala kesulitan, juga adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan lalukan dari bumi pertiwi, juga bahkan dari seluruh muka bumi. Tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Bapa. Kami yakin Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi, darat, laut dan seluruh isinya. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang mengendalikan dunia ini. Itu sebabnya kami berserah sepenuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan berbelas kasihan, kami akan mengalami kembali situasi kondisi seperti dulu. Kami bisa beraktivitas kembali, kami bisa beribadah kembali, kami bisa bekerja kembali, dan bisa jalan-jalan kembali. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa buat para dokter, juru rawat, tim medis yang ada di garda terdepan untuk menolong pasien-pasien yang terpapar COVID Corona ini. Tuhan, kuatkan mereka selalu keadaan sehat, juga keluarga mereka diberi ketabahan dan kesukacita senantiasa. Kami terus berdoa buat Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Tuhan memberi hikmat supaya dapat memimpin negara kami ini semakin maju lagi. Terima kasih, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Apapun problem masalah yang sedang mereka hadapi, hamba yakin dan percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan Tuhan berkati, yang menghadapi problem masalah Tuhan tolong buka jalan. Terima kasih. Untuk hari ini kami bersyukur Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat Tuhan. Taruh tangan kiri saudara di dada, saya mau berdoa buat saudara. Ya dalam bahatabama, ya dalam masih. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dan damai sejahtera dari Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuat kuasa dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Selamat berjumpa kembali pada saat mendatang. Tuhan tetap memberkati saudara, melindungi saudara, tetap semangat saudara. Shalom.